Hi listeners, welcome back to the Indra Aziz Show di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Hari ini bakal ada topik yang menarik banget. Kita akan ngomongin tentang idol culture dan gimana kita sebagai penyanyi, sebagai musisi bisa belajar dari situ, khususnya untuk seperti hal marketing, misal dan segala macam, banyak nih pokoknya yang bisa kita ngobrol. Dan kita akan ngobrol sama ahlinya nih. Selain jago main game di aboge.com, dia juga punya podcast namanya Otaku Box. Langsung aja, ini dia Randy Yusuf. Hai bro. Halo. Ya. Apa kabar men? Ya beginilah ya. Beginilah ya, luar biasa. Surviving di tengah pandemi. Yes, di tengah pandemi ya. Emang bener-bener nih masa-masa yang sangat aneh ya. Gue sendiri aneh, kayak anjir ya. Gue baru sekali ngerasain kayak gini seumur hidup dan gue gak pernah ngebayangin gitu ya gak sih? Ya, akhirnya kita berada di generasi yang mengalami ini. Iya, benar banget. Dan selain di generasi yang mengalami ini, kita juga generasi yang punya idol culture ini ya Ren ya. Itu yang mau gue bahas hari ini sama lo. Iya, yang masuk ke Indonesia sih. Masuk, kalau ngomongin. Karena kan idol culture sendiri kan di Jepang itu sudah lumayan agak lama. Gitu loh, dari tahun 80-an juga udah ada gitu, 80-90-an tuh udah ada. Cuman boomingnya memang di sekitar tahun 2000-an gitu, ketika AKB48 itu menjadi national idol di sana. Jadi kayak idol yang paling populer di Jepang gitu. Oh, sorry. Berarti AKB itu bukan idol yang pertama ya? Bukan. Banyak kok. Banyak. Ada Morning Musume, itu ada kayak, jadi ada beberapa grup-grup besar gitu ya, kayak apa sih namanya? Kayak apa sih, manajemen talent gede gitu kali. Akademinya lah, ibaratnya kayak ada kalau Korea JYP-nya ada apa sih namanya tuh? Apa SNSD tuh lupa gue jadi. Kayak gitu deh. Oke. Jadi salah satu hal yang mencolok ya kalau kita ngomongin di sosial media gitu dulu ya, adalah ketika orang-orang tuh pada nggak terima jika JKT48 dibilang girl band. Sementara orang kan taunya dulu JKT48 tuh girl band. Iya. Kenapa sih? Apa yang membedakan gitu, Ren? Apa ya? Sebenarnya itu bedanya band sama grup sih. Oke. Iyalah kan apa namanya? Bukan gimana ya? Konsep dari idol sendiri itu kan sebenarnya adalah someone that still not perfect gitu. Mereka belajar untuk menjadi performer, menjadi entertainer gitu. Di situ, itu ibaratnya sekolah. Karena iya, karena ibaratnya kayak akademi aja. Apa ya? Karena setiap mereka itu sudah ibaratnya merasa cukup, maka ada yang namanya kelulusan. Sotsugyo itu kelulusan. Jadi mereka keluar dari misalkan JKT48 atau AKB48 atau idol group manapun, bilangnya lulus, bukan keluar. Oke, tunggu. Ini menarik, Ren. Soalnya gini, di bayangan gue, ketika lo menyebut diri lo idol, that means you are this perfect somebody yang orang enggak. Itu salah gue. Salah. Idol itu adalah seseorang yang tidak perfect. Sehingga membuat apa ya, fansnya atau pendukungnya itu ingin mendukung dia sampai menjadi seseorang yang perfect, which is itu keluar dari situ baru menjadi full-fledged artist lah, entertainer. Gitu. Wow, oke. Ya, jadi mungkin bisa gini kali ya, ketika kita sebagai fans, kita bisa relate dengan ada struggle di situ, ada perjuangan, ada pelajaran gitu ya. Makanya itu kan yang membedakan idol culture sama seseorang yang menjadi musisi atau menjadi artis gitu. Itu kita tidak tahu apa sih prosesnya, dia tuh nggak tahu. Kita taunya mereka terkenal nih gitu loh. Betul. Booming dengan lagu pertamanya ibaratnya kayak gitu. Iya. Oh wow. Dan kalau lo tadi bilang ya, kita dari tadi nyebut nama satu grup nih, JKT48. Itu adalah idol yang pertama kah di Indonesia? Yang profesional ya. Pertama sih, yang profesional pertama. Karena mungkin memang sudah ada usaha-usaha dari berbagai tempat. Bandung mostly itu ada kayak semacam indie idolnya gitu, underground idol. Yang memang bukan berangkat dari sebuah instansi yang
established gitu loh. Yeah. Berangkat dengan kemampuan ya indie aja kayak indie label gitu-gitu. Apakah terus kayak idol tuh kan kita dari tadi ngomongin AKB, JKT, berarti dia harus grup gitu Ran bentuknya? Bisa juga solo sih. Solo idol tuh ada. Gitu. Okay. Cuman ya treatmentnya agak berbeda aja karena yang didukung kan cuma satu orang. Yeah. Jadi kayak cara promosinya yang agak berbeda gitu. Oke, wah. Ini gue baru tahu. Gue jujur aja gue baru tahu bahwa idol itu artinya adalah seseorang yang nggak perfect. Justru kita sebagai fans itu kayak ngasih support dan juga salah untuk satunya dia jadi perfect. Untuk dia jadi perfect, lalu kemudian dia bisa si Sochugyo itu tadi ya lulus. Lulus itu, iya. Wow, interesting. Oke, sekarang gue mau nanya. Ini masih awalnya banget sih. Ini masih awal banget ya, masih awal banget. Iya. Konsep yang paling gampang untuk menjelaskan ke orang yang seperti itu gitu loh. Proses marketingnya nanti baru kita akan ngomongnya beda lagi. Nah, ini menarik. Kalau gitu sebelum kita ke sana, gue mau tahu dulu secara orang-orang yang awam ya. Kalau fans musik biasa, lu juga dulu lama di radio ya nggak sih? Jadi lo ngerti masalah industri musik juga gitu. Kalau fans musik biasa ya dia beli CD atau dengerin MP3 atau bukan MP3 ya. Aneh banget sih MP3. Yang saya dengerin kamu membuka generasi ya. Bukan. Tapi maksud gue, fans tuh kan mendengarkan musiknya, terus nonton konsernya. Apa yang bikin fans musik reguler berbeda dengan nyebutnya apa sih, fans atau pendukung atau apa nih? Fans bisa. Fans ya? Apa yang membedakan fans idol dengan fans musik biasa gitu? Gini deh. Kalau untuk fans musisi biasa gitu, kita itu nggak punya rasa relate gitu terhadap perkembangan si artisnya gitu loh. Yang kita tahu, dia berhasil nyiptain lagu bagus. Yang kita suka dengernya. Sampai akhirnya kita beli albumnya. Cukup sampai di situ. Hasrat kita untuk membeli other than the karya itself, hampir nggak ada. Kayak, coba deh, seberapa banyak sih untuk musisi mainstream ya gitu loh. Karena kalau untuk beberapa di kasus skena yang lebih indie lagi, yang lebih niche lagi kayak industri metal gitu, itu behaviornya emang agak beda gitu. Kalau kita ngomongin mainstream, kita mana mau sih? Atau kita pernah ngeliat nggak ada kaos tulisannya Raisa? Jarang banget kaos sih tulisannya, kaos tulisannya Run for Your Life. Iya. Yang kita tahu adalah kaos band metal. Betul. Kaos band luar negeri. Iya. Musisi luar negeri itu khusus band aja. Iya. Plus banyak bajakannya. Iya. Ayo. Kayak gitu. Itu sih yang menurut gue membedakan sama fans idol ya. Lu ketemu fans idol, bentuknya segimanapun, tua muda ya, tuanya tuh juga ada berani pakai kaos yang bergambarkan gadis lucu muda dengan namanya dia gitu. Dan dia pakai itu dengan bangga. Itu yang membedakan. Ada semacam camaraderie gitu ya. Iya. Di antara sesama fans. Kalau misalkan yang gue lihat itu kalau di musisi underground metal underground gitu, itu kayak mereka mungkin hampir bisa menerapkan kayak kedekatan musisinya dengan fans gitu loh. Tapi akhirnya tuh jadi kayak semacam bro moment gitu loh ya, kayak gue temen nongkrong lu loh, gue nggak beda sama lu fans gue. Itu. Nah, itu yang membuat mereka mau membeli merchandise dari band metal tersebut. Bedanya kalau di idol ini adalah orang yang mungkin bisa lu raih, tapi lu enggak. Itu yang membuat itu jadi nagih. Ngerti gue. Mungkin bisa lo raih, tapi enggak. Dan itu bikin kita attach banget malah gitu ya. Iya, itu candunya di situ. Makanya dari situlah lo akan berani spend duit seberapapun demi bisa mendekatkan diri lo ke dia. Itu. Ya. Jadi ini sebenarnya lucu ya. Ketika kita membandingkan dua kultur yang mirip, tapi sang satu metal, yang satu idol gitu. Iya. Secara visual yang beda sangat banget. Jauh ya. Sangat jauh. Tapi gue dengar dulu juga pernah ada ya band apa sih baby metal. Baby metal ya. Bener ya? Itu idol bukan?
Idol. Itu Idol. Idol. Oke. Wow. Idol. Oke. Nah, gue pernah lihat juga, ini mungkin buat listeners yang masih asing ya sama dunia idol. Nah, itu event idol itu bukan cuma nonton konser musik, tapi banyak lagi event-event lainnya. Bisa tolong jelasin nggak, Ren? Oke, jadi disitulah mulai kita ngomongin marketing ya. Gimana cara menjual, menguangkan produk gue ibaratnya. Gue sebagai ibaratnya manajemen, gimana caranya gue mengeruk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Gitu loh. Sebagai manajemen pasti tahu ini orang ini rela spend lebih demi mendapatkan interaksi. Gitu loh. Jadi itulah yang diuangkan dengan berbagai cara yang seolah bisa merasa dekat. Seperti handshake festival. Lu salaman sama orang tuh dihargain. Dihargain 10 detik, let's say kalau di JKT48 itu 40.000, 35 sampai 50.000 lah. Berganti-ganti gitu setiap sesi. Gampangnya sih itu, lu menjual waktu salaman sama idola lo, yang itu sebenarnya nggak bisa didapat di luar sana, karena sebagai idol, mereka dituntut untuk nggak boleh memiliki interaksi dengan fans, seolah memiliki interaksi dengan fans walaupun dia adalah orang biasa ya. Gitu loh. Cuman ketika dia menjabat sebagai idol, barrier itu ditimbulkan gitu loh. Dipaksa untuk harus ada barrier, tapi memang dibuat barrier itu ya berarti ya. Memang dibuat. Nah, kan orang jadi penasaran dong gimana sih cara lebih dekat sama idola gue itu ibaratnya. Ibaratnya gini deh, lu suka bola nggak? Iya. Gue nggak terlalu ngerti tapi gue tahu lah ya. Atau nggak olahraga apa yang lu, atau nggak sosok yang lu tuh kalau ketemu dia itu lu dengkul lu geter deh. Iya. Siapa? Sebut aja. Ini siapa? Siapa tuh namanya? Ayo siapa? Ini loh. Ini di luar apa? Di luar lu punya keluarga atau enggak? Tapi lu ketemu ini orang entah cowok entah cewek. Iya. Geter dengkul lu. Lu nggak sendiri. Iya. Kayaknya sih itu deh, si Terrace House yang Hawaii. Lu Lauren Sai. Lo langsung tahu Lauren Sai, padahal Terrace House kan banyak ya orangnya ya. Kenapa lo tahu tuh Lauren Sai yang gue maksud? Right. Don't mess with the wibu, man. Don't mess with the wibu ya. Anggaplah gue lihat Lauren Sai di Bali gitu kan. Oke, lu gini deh. Lu gemeter dong dengkul lu. Untuk mau menyapa aja tuh gemeter banget. Gue gemeter sih. Pasti gue gemeter. Nah, karena lu akan di situ akan ada proses di badan lu, di diri lu, di kepala lu. Lu mikir, kenalan nggak? Gitu loh. Ada kayak barrier-nya gitu kan. Dia kayak punya barrier kayak unapproachable nih, gitu, takut nih gue gitu. Gimana kalau ada eventnya? Lu boleh ngobrol sama dia tapi lu bayar. Oke. Will you pay? Jelas kan? Gue pay, pasti. Gila, itu bener juga ya. Gue ada alasannya kan. Gue nggak mikir dua kali, Ren. Gue langsung, jelas lah gitu. What are you talking about gitu kan? Kayak gitu. Ibaratnya lu ketemu misalkan let's say Radiohead lah, yang nggak bakal pernah mau kesini gitu kan? Iya. Lu boleh bayar let's say 150.000 untuk meet and greet dan lu bisa salaman sama dia. Betul. Ya. Se-Jakarta beli kayaknya. Iya, bener. Kayak gitu loh. Itulah, jadi kan ada mereka menimbulkan alasan kenapa lu harus bayar untuk mendapatkan interaksi yang nggak pernah lu dapatkan. Iya, ini menarik, Ren. Karena gue juga kan follow beberapa anak-anak JKT. Karena gue dulu waktu di net pernah ada program namanya iClub48. Ingat gue. Ingat ya. Kebetulan gue ada di sana. Jadi gue waktu itu gue sering ketemu mereka, tapi gue nggak pernah familiar. Gue nggak familiar sampai sekarang juga tentang lebih dalam lah gitu ya. Tapi akhirnya gue follow mereka akhirnya gitu. Tapi kalau gue perhatiin di timeline anak-anak JKT gitu ya, mereka kejaga banget gitu loh isi timeline-nya. Artinya kalau interaksi banyak kan ya sesama mereka aja. Jarang banget mereka yang bisa generous ke fans gitu loh. Berarti memang itu adalah salah satu culture-nya juga ya. Itu yang membuat mereka jadi mahal. I see. Okay. Iya dong. Lu melihat orang ibaratnya kayak kakak kelas deh. Yang ini orang kok kayaknya sombong ya gitu loh. Tapi lu ketika lu melihat kok ada orang lain yang bisa ngobrol sama dia, itu pasti lu iri dong. Iya, betul. Ya itulah yang kayak drama-drama seperti itu yang bisa
Wow. Menjadikan ini uang. Udah masuk ke psikologi banget ya, Ren ya? Nah ini, gue selalu menjelaskan dengan paling basic gue untuk menjelasin kenapa sih orang tuh mau beli segitu banyak. Karena jatuh cinta. I see. Iya, lu jatuh cinta, itu kayak lu akan lupa sama, lu pasti nggak punya akal sehat lah untuk melakukan sesuatu. Kayak misalkan lu akan beliin dia hadiah yang mahal gitu ya, walaupun lu duit lu lagi cekak kayak gitu. Itu pasti kerap terjadi kalau ketika lu jatuh cinta. Bayangkan kalau lu bisa jatuh cinta itu tiap hari. Yes. Nah, Oke, sorry Ren. Gue nanya dulu nggak? Ini menarik. Kalau lo sebut jatuh cinta itu ada unsur cemburu di dalam jatuh cinta. Apakah seorang fans bisa cemburu, Ren? Bisa. Setelah dia cemburu itu, akan terjadi beberapa hal pasti. Yang jelas satu kayak ada perasaan timbul nggak mau kalah, sehingga dia membeli lebih banyak lagi daripada fans itu, sehingga dia mendapat interaksi lebih banyak lagi daripada fans itu, atau dia membuat sebuah kegiatan yang mencuri perhatian idolanya, sehingga membuat fans lain jadi iri. Itu adalah hal di luar manajemen yang terjadi, karena para customernya ini berlomba mendapatkan perhatian produknya. Oh iya, interesting. Gitu loh. Dari situlah manajemen bisa memainkan perasaan itu. Apakah ntar nanti idolnya dibattlekan? Makanya di industri idol, di industri idol sendiri ada istilah yang ada kegiatan yang namanya pemilu. Pemilu? Yes, pemilu, literally pemilu. Tapi menentukan berapa, kan soalnya dalam misalkan let's say contohnya JKT deh. Walaupun angkanya 48 bisa jadi lebih dari itu jumlah membernya. Betul. Nah, bagaimana gini nih, tujuan para member sendiri itu kan ingin menjadi terkenal, lebih terkenal daripada yang lain. Which is ada rankingnya dong. Gimana cara menentukan ranking itu? Maka dibuatlah sistem namanya pemilu itu, namanya Senbatsu Election. Senbatsu Election. Senbatsu itu adalah event tahunan, di mana di situ lo bisa menentukan siapa aja member yang berhak menempati posisi 1 sampai 16. Di mana posisi 1 sampai setiap tahun 1 sampai 16 itu adalah top member yang berhak mendapatkan sebuah video klip khusus untuk mewakili grup ini, JKT48 di halayak. Makanya gini, wajahnya gitu kurang lebih. Wajahnya dikasih kesempatan. Jadi karena gini, biasanya manajemen akan memilih sendiri siapa aja nih 16 member yang berhak mewakili JKT48, pilihan manajemen. Bagaimana kalau misalkan fans bisa menentukan sendiri? Dengan cara membeli merchandise. Dengan membeli merchandise, lu bisa mendapatkan voting untuk nge-vote member tersebut, sehingga menjadi teratas dan di member tersebut semakin dekat menuju kesempurnaan ibaratnya. Wow. Dan maksud gue fans actually do that. Yeah. They're willing to spend millions. Like 10 to 2 millions. Itu udah bukan gini. Bahkan di berbagai skala manusia lah dari A, B, C, D. They're willing to pay gitu loh. Walaupun hartanya mungkin berbeda jumlah harta yang di-spend. Mereka akan bersatu, makanya ada yang mereka menciptakan fanbase sendiri, gimana mereka bisa patungan untuk mensupport satu member tertentu yang mempunyai yang mereka ngefans di satu member yang sama gitu ibaratnya. Tadi kan Ren kita ngomongin satu event event handshake. Nah sekarang kan tadi lo bilang orang bisa spend millions, itu apakah ada merchandise lain yang kan tadi mungkin ada CD kah atau ada apa aja sih yang berupa merchandise itu? Gini, lu kalau bayar seseorang, ibaratnya jasa itu kan kayak tabu banget nggak sih? Lu bayar orang untuk melakukan what you want gitu. Kayak agak nggak ada alasannya gitu, kayak lu cuma literally bayar itu doang. Makanya mereka makanya kan beberapa kali JKT48 itu jumlah penjualan CD itu langsung kayak entah gold atau platinum, I don't know gimana sih istilahnya. Ya itu demi mendapatkan tiket
handshake atau tiket voting pemilu itu, mereka membeli CD, membeli CD single terbarunya mereka. Makanya setiap CD single, CD album single terbarunya, makanya selalu laris manis. Satu orang tuh bisa membeli sampai 10-20 CD. Wow. Satu orang beli dengan yang sama. Yang sama. Satu orang membeli CD yang sama. Karena dengan lu membeli CD, itu lu dapat tiket salaman itu. Lu beli 10 CD, lu misalkan satu tiket 10 detik, lu beli 10 CD 100 detik. Oke. Wow. Kayak gitu. Walaupun sekarang itu sistemnya sudah diganti dengan lu bisa cuman membeli tiketnya aja kalau nggak salah ya menurut gue. Gue udah agak lupa kalau sekarang. Tapi kayaknya sih seharusnya masih untuk beli CD sih. Jadi lu dengan lu beli CD, lu dapat tiket apapun itulah, entah voting atau kayak gitulah. Makanya itu yang membuat industrinya perputaran uangnya. Ren, terus gini juga Ren, ada konotasi yang katanya nih, ini gue mau tanya sama lo bener apa enggak, katanya fans di dunia idol itu isinya pasti om-om. Gimana lo nanggepin hal ini Ren? Apakah? Emang kenapa? That's a good question. Emang kenapa? Betul. Oke, jadi yang kita lihat adalah ini kan young girls, girls yang berapa sih usianya berapa ya anak idol tuh? 15 sampai 25 tahun lah. 15 sampai 25. Yang mungkin orang awam akan mikir ya fansnya pasti seumuran mereka lah, ya kan? Tapi kalau kita main ke FX gitu misalnya, atau kita lihat atau ini deh dokumentasinya Netflix, kebanyakan ada tuh dokumenternya ya tentang 30 ke atas lah. Nah ya kenapa laki-laki 30 ke atas gitu. Sehingga akhirnya orang-orang ini akan berpikir, kok gitu? Kenapanya, lu bertanya kenapanya ini dari segi apa nih? Oke. Ya. Apakah itu sesuatu yang lo anggap itu sesuatu yang negatif atau biasa aja kah atau gimana Ren? Kenapa harus negatif? Ya. Gitu loh. Kan gini, kalau kita ngambil dari segi marketing ekonominya deh. Ya. Siapa sih yang punya uang? Ini ya, buying power ya? Yap. Oke. Semakin gede buying power lu, semakin happy lu dengan kegiatan idoling lu. Ya. Itu udah fakta banget gitu loh. Ya. Makanya banyak yang memang umuran pekerja ya, yang sudah bekerja yang bisa membeli kegiatan itu gitu. Karena sekali nonton 150.000 ibaratnya. 120.000 deng. I see. 120.000 dan lu bisa nonton tiap hari, which is lu setiap minggu lu akan spend around 500.000. Sebulan 2 juta lah, cuma buat idoling. Itu kegiatan rutin ya berarti ya? Maksud gue, kalau konser musisi biasa kan, mungkin udah di Jakarta nih, konser bulan ini. Dia nggak mungkin di Jakarta lagi dong, paling next konser mungkin di kota lain gitu, di Bandung. Gini deh, lu cuma kalau untuk musisi, lu cuma pengen dengerin lagunya kan? Ya. Oke. Ini lu nggak akan ibaratnya ya, mungkin lu tahu sih rasanya ini. Jadi gini, lu sebagai performer, itu lu pasti nggak gini deh. Apa sih base lu untuk perform? Apa ya lu ingin apa sih yang tujuan lu tuh perform gitu? Mempromosikan sih paling kebanyakan sih ya. Mempromosikan album. Itu terus salah satunya ya. Tentu setelah itu ya, kalau gue pribadi sih mungkin ya pengen perform main musik aja sih. Oke. Karena di idoling ini tuh yang yang dijual, yang dipermainkan tuh adalah delusi kan. Delusi tuh di sini yang sumber penjualannya deh. Jadi lu memainkan delusi lu gitu loh. Delusi itu sebenarnya ada nilainya. Oke. Nah, gimana penerapannya sehingga delusi itu ada gitu loh. Jadi berangkat dari anggapan delusi itu mendatangkan uang bagi manajemen gitu loh. Sehingga
sehingga kegiatan tetap bisa berjalan seperti selayaknya lah gitu loh, bisa menggaji entah staf, karyawan sampai member-membernya gitu ya. Gimana caranya mereka mendapat uang dari hanya dengan delusi gitu. Jadi karena kita berangkat dengan jatuh cinta, kita berangkat dari perasaan halu kita nih, gue kok kayak bisa deket sama dia ya, gue kok kayak bisa mendukung dia ya, gue kok berasa gue ini punya andil yang kuat ya ke karir member itu ya. Gitu loh. Kenapa gue bisa seperti ini? Nah, ketika di dalam kegiatan teater, kegiatan konser manapun gitu ya, idol itu, lu adalah penonton yang punya rasa cinta. Ya. Lu tuh gimana sih kalau anak SMA ya ibaratnya kita kayak kita ngomongin cinta monyet deh. Kita ingat-ingat masa SMA, lu apa ya, kayak tatap mata aja sama dia. Iya, ngerti, gue ngerti. Wah, lu nggak tahu deh hari itu kayaknya rasanya kayak lama aja, kayak happy banget gue gitu loh. Cuma tatap mata doang. Dan itu bisa terjadi di panggung. Ketika mereka perform, karena lu tahu sebagai performer, lu ngeliat ke bawah gelap dong. Nah, tapi dengan tata cahaya yang ya sekarang gimana-gimana, ketika cahaya ke penonton dan lu bisa tatap mata sama si idola lo, I willing to spend more to enjoy that feeling again gitu. Iya. Oke. Itu namanya I-lock ya. Itu namanya kegiatan itu I-lock ketika. Jadi itulah yang diburu, yang membuat itu menjadi nagih gitu loh. I-lock itu jadi kayak. Sorry, berarti si idol ini, apakah dia kenal sama pendukung-pendukung yang datang kayak misalkan, minggu lalu lo datang, buat I know you gitu nggak? Gini, itu ibaratnya kayak semacam secret weaponnya idol ya. Oke. Lu di notice seperti itu lu gimana sih? Di notice. Lauren saya ngomong, lu kan yang waktu itu ketemu di sini. Wah, beres. Iya. Beres. Iya, men. Oke. Gitu loh. Gue mengalami itu dan itu gue mengalami hal itu dan itu nyata buat gue gitu. Kayak gue pernah bikin video terhadap idol yang gue suka, ibaratnya yang gue dukung gitu. Dia tahu, Kak, aku udah nonton videonya, jebret gue jatuh di tempat gue. Dan itu yang membuat itu jadi nagih. Dan di sini juga lu apa ya, guaranteed lah ya, dijamin untuk mendapatkan experience yang berbeda setiap lu nonton, karena setiap lu nonton itu kan pasti playlist lagunya sama, membernya mungkin juga sama yang lu tonton gitu loh. Iya. Tapi apa sih yang bikin itu jadi nagih? Beda. Experience-nya gini. Iya, ketika lu nonton, itu kan diundi. Apanya? Jadi gini, budaya Jepang itu, sekarang ini suka, bukan sekarang sih, ada yang namanya sistem gacha. Gacha itu adalah kegiatan berjudi, berjudi, mengundi, lu dapat bagian mana duduknya. Hah? Serius loh? Yes, gue baru tahu. Oh, jadi, oke. Iya, terus. Jadi gini, mungkin kalau yang biasa terjadi di musisi biasa, lu membedakan row depan, VIP, mana gitu kan, dengan harga yang berbeda gitu. What if kalau semua harga sama, tapi lu diundi? Wow. Ini belum pernah tahu gue. Oke. Ya kan? Iya. Lu tiba-tiba jeder, dapet paling belakang, wah ampas gue nggak dapet lagi, aduh besok gue mau coba lagi ya, gue mau depan gitu. Wah, oke. Wah, ini gue bener-bener baru tahu. Wah, baru tahu. Iya kan? Lu bisa menonton, let's say Radiohead konser. Misalnya mereka lagi ada di sini selama seminggu, konser tiap hari. Cuman dibatasin maksimal 300 orang. Ya kan? Terus lo beli tiketnya. Diundi. Gue beli terus. Biar lu belakang, lu beli lagi sampai depan. Beli lagi, iya bener banget. Ya gitu. Wah, gokil, menarik Ren. Oke Ren, sekarang banyak banget yang masuk di kepala gue. Jadi banyak ya. Jadi gue gak nyangka sebanyak ini, dan mungkin lebih banyak lagi yang perlu gue tahu. Tapi sebelumnya gue mau nanya ke lo ya, what does it take for a person to bisa diterima atau bisa dilirik sama sebuah idol group? Apakah, soalnya gue denger gini loh Ren, mereka tuh militer dalam internalnya ya, kayak latihannya, kayak disiplinnya. Gimana tuh? Ya, idol itu adalah seorang yang nggak perfect kan, selalu dipilih yang kayak tadi gue bilang gitu. Kembali ke situ. Nggak boleh yang harus sudah perfect.
Justru, ngapain dia jadi idol lagi gitu loh? Karena lu sebagai idol, lu dituntut untuk bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Karena idol di dalam sebuah grup nggak sendiri, masing-masing itu bersaing sebenarnya bersaing untuk menjadi yang paling atas gitu loh. Gitu. Jadi kayak gimana berat effort lu untuk berlatih, menari, perform gitu, berinteraksi dengan fans. Yang menilai adalah fans berarti. Dua-duanya sih, manajemen dengan fans. Cuma kan sales pasti berbicara di situ. Betul. Sales individu ya. Oke. Gitu loh. Bahkan semasa pandemi ini tuh, mereka aja jualannya udah video call kayak gini, Zoom kayak gini. Oke. Dan itu diundi, lagi-lagi diundi, cuma bisa 10 orang kayaknya. Ini event baru ya, kayaknya sebelumnya belum pernah ada ya. Ya, ini aja kreatif aja sih pandemi. Wow. Ini di Jepang juga? Di Jepang kayaknya enggak deh. Karena di Jepang tuh lebih rusuh sih ya. Harga tiketnya lebih mahal dan itu lebih eksklusif karena di sana tuh idolnya itu beneran kayak selevel artis yang itu deh. Dan mungkin ada beberapa ini kali ya, kayak ini idol yang levelnya di sini, ini ada idol yang levelnya di sini, gitu ya, gitu kali ya. Oke, Ren, gue juga sering lihat ya kalau di Twitter tuh ada tim-timan tuh sistemnya gimana sih? Iya. Tim ya. Tim J, apa tim ya? apa gitu. Terus gue kayak, maksudnya gimana ya? Sebenarnya sih itu cuman kayak sebatas sebenarnya. Jadinya kan karena kalau gue sih melihatnya gini, orangnya banyak banget nih gitu loh. Dan gimana sih cara ngerolling dengan enak gitu. Perform, jadi kan kayak kalau dibagi menjadi beberapa tim, itu kan jadi orang tuh bisa condong kemana fansnya nih gitu loh. Gue fans tim K, berarti jadi lo bisa mendeklarasikan diri lo, gue tim J nih, gue fans tim J, gue fans tim K, gitu. Itu hanya kayak semacam bumbu aja biar kegiatan idoling ini nggak menjadi bosan. Oke. Menarik. Nah, sekarang gini, Ren. Sekarang mungkin udah saatnya juga kita balikin ke dunia industri penyanyi yang non-idol ya gitu ya. Gimana kira-kira kita bisa mengaplikasikan beberapa hal tadi yang udah kita bahas ke kesuksesan karirnya penyanyi solo yang non-idol gitu ya. Maksud gue, gimana caranya orang gue mau beli lo punya CD atau lo punya merchandise, gimana caranya gue mau datang ke konser lo kalau even lo ngadain konser 2 kali di satu kota gitu. Berarti kalau gue itu dia. Iya gimana? Lo ada pernah Gue sih sempat ngobrolin sama anak-anak Ran ya. Mereka aja kayak bingung kenapa sih idol bisa kayak gini gitu. Betul. Si Vino, si Rai gue ngobrol gini. Cuma kayaknya ya karena mereka juga udah sukses juga sih, jadi kayaknya nggak ngaruh juga sih obrolan gue. Karena gini, seberapa rela lo itu untuk mencitrakan diri lo sebagai idola aja sih, rela nggak lo gitu loh. Ini masalah mencitrakan diri juga ya? Iya, jadi kan basicnya idol kan seseorang yang nggak bisa lo raih, tapi lo bisa berasa kok kayaknya deket ya gitu. Kayak gitu. Sekarang kan gini, musisi kan ibaratnya yang gue lihat ya gitu loh. Berusaha keras mencitrakan diri mereka sendiri kalau mereka juga adalah orang biasa. Gitu loh. Kita nih juga sama kayak lu loh. Kayak gitu. Sehingga interaksi dengan mereka itu harganya nggak semahal itu. Menurut gue kayak let's say Afgan deh ya. Afgan turun dari panggung udah gitu aja kayak cuman masuk ke backstage gitu. Dan lo mungkin abis itu ada sesi meet and greet-nya ya kayak gitulah. Gimana kalau misalkan lo bisa punya waktu, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk ngobrol, let's say 1 menit sama dia, salaman sama dia, dan itu bisa dijual gitu loh. Jadi nggak cuma, jadi gini, kegiatan interaksi sama fansnya itu yang kerap terjadi adalah
kerjasama dengan instansi tertentu atau brand tertentu, membuatkan meet and greet terbatas. Oke. Pokoknya dan yang ikut adalah itu aja. Orang biasa kayak ya udahlah, lu kayak orang sekitar lu itu lu nggak akan punya pikiran kayak gue mau ngejar gitu loh. Lu ketemu Raisa kayak oh Raisa ya udah. Iya, betul. Gitu loh. Nggak, bukan sebagai musisi atau kayak kita sekarang ya. Orang biasa deh. Wih, Raisa. Wih, makan di sini ya udah. Paling kalau ada orang norak aja, Mbak Raisa boleh foto nggak gitu. Gue sih kalau ketemu Lauren gue norak sih, Ren. Oke, gini. Ketika lu misalkan lu Raisa nih, ketika lu berhasil norak nih, lu foto sama dia jebret nih, lu post di sosial media, nggak ada yang iri, Bos. Betul. Nggak ada yang iri. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi nilai jualannya nggak ada. Iya. Oke, ini gue juga sambil kita ngomongin tentang aplikasinya ke artis solo, gue juga mikir apakah bisa diaplikasikan ke vocal coach juga ya, Ren ya? Lucu juga kalau gue bisa bikin event gitu ya. Gini. Ini di Korea nih ya. Iya. Di Korea itu seorang musik produser aja bisa selevel sama top artis gitu. Music producer? Iya. Serius? Musik produser. Yes, diundang ke variety show, bukan sebagai juri ya, jadi peserta. Oke. Mantan atlet aja bisa sekelas artis, gitu loh. Jadi gini, sistem ibaratnya ya, artis manajemen di Korea itu tuh beneran bisa kayak mengartiskan seseorang lah ibaratnya. Cara nge-treat orang ini ya berarti ya, dibentuk image-nya Yes. Kayak tiba-tiba ibaratnya ya, kayak lu deh Indra Aziz kayak lu tuh susah ibaratnya pencitraan di media, di sosial media itu adalah lu tuh yang kayak super high class Ivan Gunawan lah ibaratnya. Iya. Kayak gitu loh. Ngerti gue. Ivan Gunawan tuh contoh yang menarik sih. Jadi kayak kan dia tuh high class banget gitu ya. Iya. Cuman saking high class-nya dia nggak bisa kita udah nggak punya kesempatan untuk yang meraih gitu loh. Iya. Dan itu sebetulnya bisa di-create gitu kan? Iya, dia tuh terkenal tapi nggak punya fans. Oke. Kayak gitu. Iya. Misalkan lu pengen mencari perhatian aja sih, mencari perhatian sama kayak beratnya lu meng-create campaign kalau bahwa lu tuh adalah vocal coach yang ngajarin semua artis high class gitu. Masalahnya sih cuy, industri artisnya tuh juga begini sih, gemes gua. Iya. Industri musik sama itu kan para musisi itu nggak men-treat diri mereka sendiri tuh sebagai idola gitu, yang idola yang kayak ibaratnya dan lu cuma seniman, lu jadinya lu seniman, betul. Seniman aja, bukan artis. Karena lu harus edgy, Ren. Lu harus edgy biar keren, Ren. Iya loh. Gitu loh. Iya, ngerti, gue ngerti. Oke. Yang kalau lu tahu band namanya apa sih tuh Kitten Dust tuh gue lupa. Kok gue lupa sih. Band mana nih? Ada band lokal. Band lokal, Kitten Dust tuh, aduh siapa ya nama bandnya ya Kitten Dust tuh. Lupa gue. Let's say ibaratnya bara suara deh kali ya, bara suara deh. Kan ada personil ceweknya juga gitu kan. Iya. Gitu loh. Iya. Itu potensial banget untuk dijadikan idol material gitu. Yang akhirnya jadi menyusul ke cowok-cowoknya. Atau let's say Ran deh. Ran kan juga atau punya 3 cowok yang diidolakan sama semua orang. Satu lagi cuy. Gak boleh ketahuan, relationship itu mempengaruhi sekali sih. Nggak boleh. Gimana? Karena itu basicnya cinta kan. Betul. Gitu loh. Betul. Makanya banyak artis Korea itu menyembunyikan kalau mereka tuh pacaran atau gimana. Maksud lo relationship si kecuali artis dengan oke. Karena itu gini, harus disembunyikan tuh Ren ya.
treatmentnya gini, apa ya, idol itu kan menjadi bahan haluan banyak orang gitu, halu banget, Betul. Haluan ya. Iya, haluan. Ya. Kayak walaupun sampai akhirnya ada idol Korea yang akhirnya diumumkan ketahuan pacaran nih, beratnya nih skandal gitu kan, ketahuan pacaran sama ini nih. Tapi akhirnya manajemen memperbolehkan hal itu. Karena ini nggak ada pernyataan tertulis atau gimana ya, yang publish gitu. Iya. Berarti saat itu idol tersebut emang ya udah sudah cukup mentok sampai situ gitu loh ibaratnya. Kayak let's say Twice kan ada beberapa member akhirnya diumumkan pacaran. Tapi pacaran juga high class juga, kaliber gede juga. Iya. Yang akhirnya menguntungkan manajemen. Betul. Jadi kalau kayak gitu mas sekalian aja di bisnisin juga gitu. Jadi strategi gitu. Nah, kita kan nggak ibaratnya kayak publisis juga. Sebenarnya publisis itu nggak melakukan pekerjaannya dengan benar sih menurut gue ya di sini ya publisis ya. Publisis cuman kayak udah relationship ke media gede, terus mengurusi rilisan baru, promo apa baru, bukan image dari si artisnya sendiri. Gitu loh. Misalkan lo adalah artis yang suka anjing ibaratnya. Lu adalah vocal coach yang anjing banget. Vocal coach yang anjing banget. Oke. Yang dog person banget gitu loh. Person banget. Nah, jadi misalkan kita mau mencoba campaign, lu mendekatkan diri lu terhadap dunia pet. Lu adalah vocal coach dengan yang pecinta anjing. Kayak gitu. Jadi lu mulai dari semua sosial media lu, semua kegiatan lu tuh ada anjingnya. Lu membuat video misalkan cover gitu ada anjing lu. Jadi kayak itu kan yang harus dipikirkan gitu loh. Gimana sih cara membuat sebuah image kalau lu tuh yang seperti itu. Jadi sebenarnya membangun sebuah karakter juga sih basically ya Ren ya. Iya. Oke. Lo kan juga sekarang lo sempat kontak gue juga masalah lo juga megang artis ya Ren ya. Lo mengaplikasikan hal ini nggak ke artis yang lo pegang? Sudah pasti, karena itu bisa mendatangkan uang. Alright. Ada siapa aja kak? Apakah sekarang lo pegang satu atau ada beberapa? Gue sih megang banyak. Cuman kalau untuk yang musik sih gue cuman satu sih yang makan gue majuin gitu. Cuman lagi mencoba masuk produksi lagi karena gue belum nemu orang yang pas buat tandeminnya aja gitu. Karena kan gini, dia sebutnya si Rachel ini tuh, Rachel Florencia ini tuh dulunya memang dari skena Jepangan idol gitu kan. Sekarang kan cuman dia sudah dewasa dan akhirnya image-nya dia gue geser kan, diganti jadi kayak semacam queen. Queen buat para. Jadi gini, kan dia tuh sempat ngobrol sama gue kayak, Kak, aku pengen deh Kak punya banyak fans cewek. Ya udah, kita bikinnya personalnya seperti ini nih. Lu love your body, lu ibaratnya ya, bukan sok sih, semi empowerment sedikit tapi ya tetap aja lu yang bocah juga gitu, mencoba pengen tahu sih gimana sih caranya self love. Ya kayak gitu. Ya jadi emang benar-benar ini kita benar-benar harus ngerti konsepnya, harus ngerti gimana kita ngebentuk karakter, ngebentuk sesuatu yang bisa bisa dapat dukungan dari fans juga. Maksud gue ini adalah sesuatu yang benar-benar lo pikirin banget dari A sampai Z-nya gitu ya. Dan pada akhirnya kalau kita ambil ini ke dunia industri musik biasa, ini yang menurut lo lacking ya, kurang dilakukan di orang-orang. Nggak cuma terbatas hanya jualan karya doang. Betul. Tapi lu juga ibaratnya harus lu jual lu jual badan, lu jual tampang itu. Personality juga iya. Iya. Jual badannya bukan kayak yang negatif ya. Jual kayak ya emang lu dari gendut ke kurus nih, ibaratnya kayak gitu atau gimana gitu. Ada cerita di situ yang dramanya yang bisa. That's it. Ya gua rasa ada ceritanya itu loh Ren, kayak kita dari awal tadi bilang ini mendukung dari orang yang tidak perfect menjadi perfect. That's the story, that's how you relate with. Yang kejadian, the story itu kita cuma bisa temuin di buku biografi, tapi itu kan niche, nggak semua orang tahu, nggak semua orang mau baca. Ada ya? Kayak pasti ada lah, kayak misalkan si Ariel pasca kasus jadi Noah. Kalau salah itu ada bukunya kalau nggak salah ya. Cuma kan kayak
kita tuh jadi apa ya, nggak segampang itu tahu gitu kayak gimana dia perasaan bersalahnya, terpuruknya, sampai akhirnya gue mau balik lagi. Nah, di dunia idling, di dunia cara marketing idling itu yang dijual. Let's say gimana ibaratnya? Let's say kayak lu bayar 10.000, lu bisa ngevote what he will do next. Let's say kayak gitu. Atau kayak lu bayar 10.000, lu bisa kasih encouragement ke dia, kirimin. Sekarang kan juga mulai udah ada beberapa kayak agency platform gitu yang talent management bikin kartu ucapan kalau lu main ucapan dari idola lu bisa bayar kayak gitu-gitu. Oh iya. Cuman mereka si para platform itu nggak menyadari kalau mereka tuh nggak men-treat orang-orang di dalamnya tuh sebagai idola gitu loh. Mereka tahu ini orang terkenal nih, punya banyak fans follower, gua ambil, gua jual gitu aja. Nggak ada building story-nya gitu. Story ya. Oke. Ya banyak banget yang gua terima nih sekarang. Kayaknya gue juga mesti memproses dan mesti nontonin lagi video-videonya ya. Tapi ya gini, ini sayangnya waktu juga harus misah kita. Cuman gue sebelum kita tutup ya, gue mau ambil beberapa key points dulu ya Ren, dari yang pertama di awal. Oke, so untuk ini kalau kita mau ambil pelajaran ya, pertama si artisnya untuk mendapatkan dukungan itu dia bukanlah sosok yang perfect, tapi justru pengen jadi perfect dan dia berusaha untuk jadi perfect. Dan dari situ dia bisa mendapatkan sebuah story yang juga membuat para fans itu jadi relate dan mau dukung terus. Itu satu ya, Ren ya. Yang berikutnya, kalau yang dari statement yang itu, kalau gue tambahin, let's say artis Korea yang sudah terkenal ibaratnya, kenapa mereka tetap dapat dukungan seperti itu? Story-nya dibalik. Kalianlah bukti kesuksesan gue. Jadi gue akan tetap giving back to you. That's the. Iya, makanya BTS tetap masih banyak, Big Bang tetap masih banyak. Mereka penting tahu fans, pentingnya makanya mereka willing to give back. Betul. Kayak gitu. Dan itu duit lagi. Betul. Oke, itu penting tuh ya. Tapi di sisi lain tetap ngejaga positioning lo. Istilahnya jangan turun gunung kah atau apa ya, maksud gue membatasi supaya lo ada gregetnya gitu Ren ya. Iyalah, jadi scarcity itu menjual bro. Scarcity ya. Yes, itu tuh yang membuat orang penasaran. Barang langka bikin mahal, kurang lebih barang langka gitu bikin mahal, tapi lo dapat kesempatan. Ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah ya lo bener-bener mesti pikirin secara image ya. Jadi kalau misalnya buat listeners yang lagi denger sekarang, terus kamu adalah penyanyi atau orang yang mau berkarir di dunia musik, pastiin kita bener-bener mikirin konsep yang mau kita lakukan gitu ya. Siapakah diri kita, siapa karakter kita. Kalau misalnya tadi yang Randy bilang vocal coach yang dog person gitu, ya udah bikin itu image itu gitu ya Ren ya. Seperti yang lo lakukan harus juga. Rela nurunin ego sih. Rela nurunin ego, rela berani menjadi orang yang dikonsepkan gitu ibaratnya. Iya. Demi keuntungan semua orang. Bener banget, itu masalah ego banget Ren. Karena kebanyakan dari artis tuh ya mereka susah banget untuk ngelawan egonya ketika harus ngomongin bisnis sama ngomongin ego dia gitu ya. Tapi ya harus cari jalan tengahnya gitu barangkali ya. Oke, Ren, ini buat teman-teman listeners yang pengen interested ingin ngikutin dunia idol ini karena kayaknya asik banget gitu. Mereka bisa mulai dari mana, Ren? Pengen tahu apanya dulu sejarahnya atau gimana gitu atau pengen mempelajari dunia idolnya gitu. Bener, karena kalau ngeliat tuh anak kayak ini orang ngapain ya bisa ngantri-ngantri sampai segitu itunya, terus kayak kalau ngomongin di sosial media kayaknya seru banget, sementara gue nggak ngerti gitu. Mereka pengen masuk, gue pengen tahu fandom di idol gitu. Mereka start dari mana? Soalnya ini memang hal yang susah dijelasin sih, karena kalau ketika lu skeptis duluan, lu nggak akan tahu rasanya. Gitu. Karena kan di sini mainnya hati sama mindset lu gitu. Lu berani nggak melepas ego lu denial lu terhadap dunia yang seperti ini gitu loh. Makanya seperti tadi pertanyaan di awal lu tanya, ini banyak om-omnya ya gitu loh. Emang kenapa?
ada salah apa nih? Emang yang namanya om-om atau orang tua nggak boleh punya hiburan. Yeah. Dan ini hiburannya nggak ada yang negatif, ibaratnya negatif kayak seksual atau apa. Lu nonton performer. Emang kebetulan aja performernya muda, gitu loh. Yeah. Dan ketika ada ibaratnya om yang let's say pervert atau mulai di luar kendali, that's management datang lah, diurusin lah itu. Lu nggak bisa kayak gini. Nah, judgmental kalian aja sih kalau misalkan pengen tahu seperti apa sih kegiatan ini gitu. Start with an open mind. Iya. Ya kayak tadi lu ketemu lawan saya goyang kan. Gimana kalau lu bisa lakukan itu tiap hari? Ya. Ya nggak? Oke. Sebelum kita tutup sedikit mungkin ya. Ini juga gue mau nanya lupa. Pertama, apa? Di dunia fandomnya idol ini ya. Ada gatekeeper-nya pasti ya. Apanya? Gatekeeper. Gatekeeper tuh lebih kayak gue mau mulai masuk terus karena gue nggak ngerti apa-apa terus lo nggak usah ikut deh gitu. Yang kayak gitunya gitu. Iya man. Karena kalau di setiap fandom anime atau di fandom apa gitu ada aja yang kayak gitu kayak gue yang paling tahu salah nih. Gitu. Memang ada yang kayak gitu. Yeah. Cuman gini, yang terjadi dalam budaya idoling ini karena kita tahu nih kegiatan ini tuh menyenangkan buat kita ibaratnya yang mengikuti itu ibaratnya ya. Ketika ada orang baru pasti akan langsung udah ayo sini gitu loh. Kayak ayo kita happy bareng-bareng. Ya. Dan seperti apa ya? Kayak lu ngefans idol Korea deh. Denial lu di awal gede banget. Gue malu nih ketahuan orang lain. Tapi kan gini doh. Lu melakukan idoling itu lu pengen cari apa? Lu pengen cari kebahagiaan kan? Ya udah, be happy and enjoy everything gitu. Ya. Di sisi lain asik karena di sini lo belajar untuk lo jadi diri sendiri aja gitu. Just be yourself and enjoy gitu kan. Gua tuh dulu banget ya. Itu pertama skeptis men. Sama idoling tuh skeptis. Lo sendiri skeptis? Ya, gue post kok di YouTube ada. Itu belum gue take down sampai sekarang tuh perjalanan gue belajar JKT48. Itu ada. Sampai akhirnya gue nonton dan gue nangis. Nangisnya kenapa? Happy, men. Gue gak pernah ngerasain happy kok. Ini happy-nya berkali-kali. Jeger sampai gue nangis. Interesting. Oke. Kayak gitu. Ada di YouTube sih. Oke. Terakhir, Ren. Perjaka Teater. Kalau nggak salah judulnya itu Perjaka Teater. Kalau nggak salah. Itu zaman kapan tuh? Nanti 2013 kayaknya. Gue tonton. Kalau iya, gue tuh snob lagu Jepangan. Gue lagu Jepang ini keren ya, ini lagu idol menarik ya, mau happy ya bikin happy ya, pas nonton jeger kelar gue. Baru karena tadi lo bilang the experience bukan masalah lagu doang, it's the whole experience. Fansnya idol tuh banyak yang toxic gitu nggak sih? Oh sudah pasti di semua fandom pasti ada yang toxic. Berantem nggak? Gimana lo berantem? Iyalah. Ada juga ya? Sudah pasti ada. Tapi ya ngapain diurusin? Ya itu kayaknya dimanapun kayaknya ada ya. Ya kecuali emang lu haus akan drama. Iya. Iya, ngapain? Oke. Kita mah happy aja. Iya. Oke, sip deh. Gue sebenarnya pengen banget terusin, tapi ini kita udah sejam lebih. Banyak banget yang bisa gue ambil dan bisa banget gue coba rangkum dan nanti gue rumuskan untuk beberapa penyanyi yang gue latih dan juga untuk gue sendiri tentunya. Thank you banget udah share infonya ya Ren. Ya, lu melatih beberapa penyanyi kan? Iya. Ya, why don't you ngasal aja nih gue. Kalau misalkan lu mencoba ibaratnya lu sekarang pengen mencoba treatment idol ke mereka nih. Ya udah, misalkan lu punya 5 itu lu publish, terus ini dia murid ini gue. Cuman gue gue cuman punya 1 slot yang akan gue create untuk bisa let's say duet dengan siapa. Tapi gue pengen tahu siapa yang bisa pas sama partner duet, let's say entah partner duet atau
Atau rilisan single khusus dari lo dibikinin khusus sama lo. Percakapan ini mesti gue potong nih biar jadi rahasia kita aja. Keren banget idenya, Ren. Iya benar. Terus kan apa namanya, lo bisa bikin voting dari sosmed, tapi ya udah nggak usah. Gokil. Biar lo tahu experience-nya aja, lo nggak usah kasih bayar, biar lo tahu gimana animonya untuk mendukung lo. Iya. Tapi emang harus dikonsepin kayak lo cuma bener-bener punya satu slot doang nih, gue nggak bisa ngasih ke yang lain. Iya. Gitu loh. Jadi anak-anak gue akan gue minta bikin satu video cover, bikin satu apa dengan gaya yang aneh banget atau apapun. Iya. Kayak gitu, atau lagu yang jelek banget. Itu udah skema idol tuh ya? Yes, itu kayak ibaratnya ini ada persaingan di situ jadinya. Iya. Oke, interesting. Gitu loh, makanya. Ya. Jadi walaupun memang itu anak-anak lo, mereka juga lo urusin, cuman harus ada berantemnya dulu, cuy. Kan kalau anime kan harus ada drama ya. Oke. Ya udah, Ren, thank you so much udah sharing. Senang banget, banyak banget gue belajar. Jadi next kita Otaku Box nih ya. Waduh, let's go. Asik. Kalau mau dengerin Otaku Box berarti sekarang ada di Spotify, bisa nonton. Spotify. Ada videonya nggak Otaku Box? Nggak ada, ntar itu. Fokus di audio ya. Jadi di Spotify, audio di Apple dulu. Podcast, di Google Podcast gitu ya. Harusnya sih ada di semua ya. Ada semua ya. Tapi biasanya Spotify. Pokoknya search aja Otaku Box gitu ya. Ya, itu Otaku buat Box. Ngomongin anything yang Jepangan gitu? Iya, gue apa ya? Dengan gaya kita sih jatuhnya sih. Karena gini, kita kayak nggak yang ahli-ahli banget, cuman kita ngomongnya yang sebatas yang kita suka aja. Oke. Gitu loh. Gue kan punya server Discord buat main D&D kan. Itu ada satu channel isinya buat anime sama manga. Jadi gue mantap. Paling ntar gue lihat itu dari situ aja. Boleh. Oke, Ren, nggak keluar kita, Ren. Iya. Oke. Oke, Ren, Yusuf, thank you so much, seru banget. Gue pastinya akan mendalami lagi dan ya bakal belajar lebih banyak lagi. Ren, sampai ketemu ya, Ren ya. Thank you so much. I'll see you in Otaku Box. Mantap. Oke, dadah. Bye.